Oke, halo semuanya. Kembali lagi di materi pelajaran Flutter. Kalau yang video sebelumnya kita sudah bikin eh, fungsi untuk melakukan user registrasi, terus juga untuk authentication-nya, untuk melakukan registrasi menggunakan email dan password. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita akan melakukan koneksi antara Firebase dengan fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Nah, kalau kalian lihat di depan, silakan kalian buka yang namanya Firebase Console. Kalau kalian nggak tahu apa ya Firebase Console, silakan buka video-video sebelumnya dan silakan kalian daftar menggunakan akun Gmail kalian sendiri atau akun Gmail yang kalian buat baru khusus untuk mobile programming ini. Nah, kalau di sini kan saya sudah buat project menggunakan Firebase-nya. Silakan yang belum dilihat video sebelumnya gimana sih cara bikin Firebase project dan apa sih Firebase itu. Nah, ini cukup diklik aja kalau udah kayak gini Firebase aplikasinya. Nah, sebelum itu saya mau menambahkan untuk melakukan bridging atau mengkoneksikan antara fungsi yang sudah tadi kita buat di sini dengan Firebase aplikasi yang nanti akan kita buat di sini. Langkah pertama adalah kita harus melakukan instalasi yang namanya Flutterfire. Nah, silakan teman-teman. Nah, lihat di sini ada Flutterfire. Ini ada contohnya. Gimana sih cara instalasinya? Nah, ini untuk mengkoneksikan antara Firebase dan Flutter-nya. Nah, untuk cara setupnya tinggal klik yang ini aja. Nah, ini nanti ada bagaimana cara menambahkan Firebase ke aplikasi Flutter. Nah, untuk bisa melakukan perintah Firebase ini kita harus, nah ini ya, harus menambahkan Flutterfire. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman silakan ada yang bisa menggunakan standalone, teman-teman. Ada juga yang nanti bisa menggunakan npm ya namanya. Sebentar. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini, ini alamatnya ya, di address-nya, silakan di copy atau gimana, disalin. Nah, untuk mudahnya sebenarnya kalian bisa mendownload standalone binary atau biner mandiri dalam bahasa Indonesianya. Nanti itu tinggal instalasi aja. Kalian tinggal klik aja ya, sesuai dengan OS yang kalian pakai di rumah. Tapi saya menyarankan menggunakan npm ya, npm. Nah, ini pakai Node.js. Kalau kalian nggak tahu apa Node.js, silakan dicari tahu sendiri. Sebenarnya ini udah ada di video nomor 0 ya, di bagian instalasi tools Flutter dengan lain-lainnya. Itu ada di part yang paling terakhir. Nah, teman-teman boleh mengunjungi. Terus langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan buka Node.js, silakan download yang LTS ini, nanti tinggal diklik, nanti muncul instalasi, di yes aja. Terus nanti teman-teman tinggal mencari Node.js command prompt. Nah, kayak gini ya nanti tampilannya, Node.js command prompt. Setelah muncul ini, langkah selanjutnya sederhana sekali. Teman-teman tinggal copy npm spasi install kayak gini, copy, terus nanti di pastekan di sini. Nah, kayak gini tinggal klik enter. Nah, maka nanti Firebase-nya akan terinstall di aplikasi yang bukan di aplikasi tapi di komputer yang kalian gunakan. Oke, setelah npm atau Firebase-nya dan Flutterfire-nya terinstall, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan login nih ya, Firebase spasi login. Oke.
kita copy aja. Nanti silakan buka terminal atau command prompt atau PowerShell boleh, pastekan di sini. Oke, sebentar, kita coba pakai CMD. Nah, ternyata nggak bisa ya teman-teman, kalau pakai PowerShell gini harus pakai CMD. Nah, ini sudah login di salah satu akun saya, jadi saya harus melakukan logout dulu. Nanti saya akan pakai email yang saya gunakan buat project ini ya. Nah, ini saya pakai email yang ini teman-teman. Nanti kalau ada kayak gini, teman-teman boleh yes atau no. Saya sih lebih prefer no ya. Oke, nanti akan muncul autentikasi kayak gini, klik allow. Terus nanti akan muncul sebenarnya pop-up kayak gini teman-teman. Nah, nanti silakan kalian pilih akun Gmail kalian. Karena ini saya pakai akun TI Keren ya, di channel TI Keren, maka saya akan pakai yang ini. Tinggal diklik, nanti izinkan atau allow. Oke, di sininya sudah terdeteksi login. Oke, sudah login dengan akun Gmail TI Keren. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di mana tadi ya? Nah, sini install Flutterfire dengan directory di mana saja. Oke. Oke, kalau gitu kita coba copy aja. Mana tadi? Nah, ini kita paste di sini, kita coba enter. Nah, nanti dia akan melakukan instalasi Flutterfire CLI-nya secara global. Artinya bisa dipakai di CMD atau di user. Nah, ini kalau kayak gini sudah ya, ini udah installed, ini sudah activated. Nah, langkah kedua adalah kalian buka aplikasi kalian. Nah, kayak gini ya. Nah, aplikasinya silakan buka terminalnya ya. Nah, ini karena sudah running, saya close dulu. Terminate job, yes. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan Flutterfire konfigurasi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman silakan ke project Firebase yang kita punya ya. Terus kita akan melakukan di sini project overview, diklik. Lalu kita akan menambahkan yang ini, yang Flutter ya. Kita klik aja. Terus kita next. Install CLI kan tadi sudah, Flutter SDK-nya sudah tentu saja. Kita next. Flutter CLI-nya tadi sudah ya. Konfigurasinya oke, kita copy. Kita balik lagi ke sini, terminal sini, kita klik kanan. Kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, ini adalah platform yang kita pilih ya. Kita which platform suit your configuration support. Untuk sementara kita pakai yang webnya dulu, tapi keempat-empatnya tetap di checklist ya. Itu sudah otomatis ketika kita melakukan create project. Nah, nanti secara otomatis Firebase akan melakukan automatic regeneration untuk penyambungan pengkoneksian antara project Flutter kita dengan Firebase-nya nanti. Nah, dia akan melakukan ini nih, buat Android, buat iOS-nya juga sudah, terus buat macOS-nya. Kalau kemarin saya centang macOS-nya juga. Kalau teman-teman kan Android, iOS, dan web doang ya.
Oke, kalau udah kayak gini sudah selesai. Nah, nanti akan ada file tambahan di sini teman-teman. Di bawahnya file library ya ini. Nih, ada yang namanya Firebase option. Nah, dia kayak gini. Dia sudah auto generate ya. Nah, kayak gini. Ini klik next saja. Kita balik ke Firebase console-nya. Klik next. Inisialisasi Firebase initial app. Nah, ini nanti akan kita tambahkan di mana teman-teman? Di main app-nya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan tambahkan nih nanti di atas ini. Ini kita copy dulu aja. Yang ini importnya kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, kayak gini. Terus yang ininya await-nya kita copy. Kita pastekan di sini nih. Nah, di sini. Karena di sini ada await, berarti dia asynchronous. Di sininya kita tambahkan async ya. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk melakukan apa teman-teman? Ini untuk melakukan inisialisasi Firebase-nya. Jadi ketika aplikasi baru berjalan, dia akan langsung terkoneksi dengan Firebase secara otomatis. Platformnya tergantung. Kalau di sini kan dilihat current platform, artinya kalau teman-teman lagi menjalankan untuk versi web, maka dia akan mendeteksi yang web. Nah, ini kita save. Lalu kita buka lagi di sini. Langkah selanjutnya apa? Then add and begin using Flutter plugin. Ini kita coba ke kanan dulu. Apa ini? Oke, ini ya yang ada di pubdev ya. Kita kan sudah pakai yang Firebase out sama Firebase core. Oke, kita klik continue to console. Nah, nanti kita tinggal klik project settings. Nah, di sini kok nggak kedeteksi ya? Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ini aplikasi Flutter kita. Nah, ini Flutter yang buat iOS, ini buat macOS, ini buat yang versi webnya. Nah, ini nanti isinya sama dengan yang ada di Firebase option ini. Nah, kalau teman-teman ngikutin, Pak, kok ini isinya beda sih, API key-nya, terus messaging sender-nya lah. Iya, karena saya kan pakai punya saya ya, email saya, kalian pakai punya email kalian. Jangan disamain ya, karena nanti apa? Kalau kalian disamain dengan yang ini, nantinya user yang terregistrasi menggunakan aplikasi kalian tidak akan muncul di apa? Di Firebase-nya sini. Firebase punya kalian, tapi bakal munculnya di Firebase saya nantinya. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah kita build, klik yang build ini, terus authentication-nya kita klik. Nah, nanti akan muncul kayak gini, kita klik get started ya. Oke, kalau sudah sign in methodnya nanti silakan teman-teman pilih, sesuaikan. Nah, kalau karena kita masih belajar ya, kita klik yang buat email dan password aja. Nah, email passwordnya kita enablekan. Apakah karena kita tadi bikin fungsinya adalah email dan passwordnya, artinya ini jangan, kalau yang ini di disable aja ya, karena kalau kalian lihat di sini dia menggunakan passwordless, artinya nanti ketika user mendaftar ke aplikasi kalian, dia cukup menggunakan email saja. Cara autentikasinya nanti gimana? Pakai link ya, ketika dia ngeklik link maka dia terverifikasi. Maka dari itu lebih baik kalian ikuti yang pelajaran yang saya kasih ke kalian dulu. Tapi kalau kalian mau ininya di enable ya silakan. Nah, ini di save aja. Nah, nanti di sini providernya artinya dia menggunakan autentikasinya menggunakan PON kah, dengan OTP, atau boleh pakai Gmailnya, boleh pakai akun Facebook, X dan lain-lain gitu ya. Caranya gimana Pak? Ya nanti
ada lagi ya caranya berbeda. Hanya saja saya mengajarkan kalian menggunakan email dan password terlebih dahulu. Oke, sampai sini dulu. Nanti ketika user terregistrasi maka dia akan muncul di sini nih nanti ya. Tapi ini kita sampai sini dulu. Ini sudah terkoneksi sebenarnya, sudah terkoneksi. Saya lihat dulu sebentar. Oke. Karena proses setupnya sudah jalan, kita coba dulu deh ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, nah ini dia sudah muncul aplikasinya. Oke, kita mau melakukan registrasi ya. Do you have an account? Yes. Emailnya kalian boleh ngasal karena tadi passwordless ya, artinya user kan harus ngeklik dari emailnya mereka. Karena ini cuman dummy aja, artinya kalian boleh pakai email asal, nggak apa-apa. Contohnya kayak gini, tes@mail.com. Nah, passwordnya terserah kalian nanti mengisinya apa. Nah, ini terserah kalian aja ya. Karena ini kan anggaplah seolah-olah kalian adalah user yang mau mendaftar ke aplikasi ini. Aplikasi yang kalian buat ya. Kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini beda sih? Oke. Klik register. Masih belum bisa ya. Masalahnya di mana, problemnya nanti belum ketahuan nih. Oke, berarti masih ada yang error. Nanti saya di ini dulu ya. Saya cari tahu dulu masalahnya ada di mana. Sebentar ya. Oke, ternyata setelah saya scroll ini kan klik tombol register. Nah, ini dia di sini nih elevated buttonnya yang text registernya, ada text registernya. Untuk memanggil fungsinya kan harusnya kita memanggil fungsi atasnya yang mana sih? Nah, ini do register. Nah, ini ternyata belum ada nih ketika di on press tadi saya lihat. Oke, mudah-mudahan ini bener ya, karena baru dilihat sekilas aja tadi. Kita mana tadi? Hot reload aja. Oke teman-teman, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke dashboard. Caranya kita bisa tahu usernya sudah terregistrasi dari mana nih, nah ini di sini kan kita kembali ke project Firebase nya ya. Ini kita refresh aja. Nah ini ya sudah masuk, tadi kan saya masukin namanya tes@mail.com. Nah ini user ID nya dia terregenerate secara otomatis. Nah, kita coba balik lagi, kita tambahkan. Ini kita belum ada fitur buat profilnya, user profilnya atau segala macamnya. Untuk fitur logoutnya nanti ya kita bikin lagi. Buat video yang ini kita cuman mengkoneksikan antara fungsi yang sebelumnya sudah dibuat dengan project Firebase yang ini. Oke, saya back dulu, saya tambahkan email baru misalnya. Di sini kan tes@mail.com, di sini saya nambahkan misalnya mail@mail.com. Oke, klik register.
Nah, dia sudah masuk ke dashboard lagi, kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah masuk user yang baru tadi saya bikin ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan buat fitur login dan user logout-nya. Silakan disimak baik-baik dari awal, terutama dari awal video kalau kalian ketinggalan videonya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.